Surakarta selalu punya cara untuk memikat mata dunia melalui kemegahan Keraton Kasunanan Surakarta. Namun di balik dinding-dinding putih yang kokoh dan pintu kamandungan yang syarat akan sejarah, tersimpan sebuah ironi yang cukup menyesakkan. Tagihan listrik yang kini menggantung tak menentu. Pemerintah kota Solo yang selama ini menjadi penyokong operasional 5 rekening listrik di keraton, terpaksa harus angkat tangan untuk sementara waktu. Alasannya klasik namun pelik. Anggaran sedang tidak mampu. Angka 19 juta per bulan mungkin terdengar kecil bagi sebuah institusi besar. Namun bagi pos anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, saat ini angka tersebut adalah beban yang belum sanggup dipikul. Mareta Dinar Cahyono, kepala dinas terkait, mengakui adanya penangguhan pembayaran tersebut. Harapan kini digantungkan pada pergeseran anggaran di triwulan kedua tahun 2026 jika beruntung. Lampu-lampu keraton baru bisa kembali dibiayai negara pada April mendatang. Jika tidak, maka usulan itu harus mengantri lagi di APBD perubahan, sebuah proses panjang yang berkejaran dengan tenggat tagihan PLN. Menariknya, di tengah kemacetan birokrasi ini, denyut nadi di dalam keraton menolak untuk padam. Pada Januari 2026 lalu, pihak keraton memilih untuk merogoh kocek sendiri guna melunasi tagihan. Meskipun rekening listrik secara administratif masih atas nama keraton, selama ini Pemkot Solo lah yang membayar langsung ke PLN sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian cagar budaya. Namun, ketika keran anggaran pemerintah mengering, pihak keraton terpaksa bergerak secara mandiri agar aktivitas di situs bersejarah tersebut tidak gelap gulita. Situasi ini terjadi justru saat antusiasme wisatawan mulai kembali tumbuh. Pada Desember 2025 lalu, pintu kamandungan tampak ramai oleh pengunjung, dan kubu Pakubuwono XIV Hangabehi pun tengah berupaya membuka akses lebih luas bagi para pelancong. Dan kini, nasib pencahayaan di 5 titik vital keraton berada di meja-meja rapat pemerintah kota Solo. Masyarakat dan pelaku wisata tentu berharap agar pergeseran yang dijanjikan pada bulan Maret ini berjalan mulus. Tanpa solusi cepat, kekhawatiran akan redupnya pesona malam di jantung budaya Jawa ini bukan sekedar kiasan, melainkan ancaman nyata. Bagaimanapun, sejarah tidak seharusnya dibiarkan gelap hanya karena kendala administratif. Keraton Kasunanan Surakarta kembali dirundung riuh, bukan karena persiapan kirap pusaka, melainkan karena perdebatan mengenai angka-angka di atas kertas yang kini menyeret nama BPK. KGP HPA Tejo Wulan yang kini menjabat sebagai pelaksana keraton melempar bola panas. Ia mengajukan permohonan audit atas dana hibah yang mengalir di keraton sepanjang tahun 2018 hingga 2025. Langkah ini seolah membuka kotak Pandora. Benarkah ada yang tak beres dengan manajemen keuangan di jantung budaya Jawa ini? Namun bola panas itu segera ditepis. Di sebuah kediaman di Talang Paten pada Rabu siang yang terik 25 Februari 2026, juru bicara Pakubuwono XIV KPA Singonagoro memberikan jawaban yang telak. Gusti Tejo itu juga salah satu penerima dana hibah. Ungkapnya dengan tenang namun tajam. Menurut pihak keraton, Tejo Wulan bukan sekedar pengamat dari luar. Sebagai pengageng Paran Parakarso, ia masuk dalam daftar penerimaan honorarium yang dicairkan melalui rekening pribadi Pakubuwono XIII. Singonagoro bahkan menawarkan bantuan pengingat berupa bukti fisik. Pernyataan ini mengubah narasi. Jika sebelumnya publik melihat ini sebagai upaya bersih-bersih dari penyeimbangan, kini publik dihadapkan pada ironi. Sang penuntut audit disebut sebagai bagian dari aliran dana yang ia pertanyakan sendiri. Selama ini masyarakat seringkali terpesona oleh angka puluhan miliar yang disebut-sebut masuk ke keraton. Namun pihak internal mencoba meluruskan mitos tersebut. KPA Singonagoro merinci bahwa dana segar yang masuk ke kantong administrasi keraton sebenarnya hanya sekitar 1,6 miliar per tahun. Dana itu pun memiliki jalur yang sangat sempit. 95% untuk perut dialokasikan sebagai gaji atau honorarium bagi Sinuwun PB 13 beserta para pengageng. 5% untuk nafas digunakan untuk kelangsungan administrasi perkantoran. Lantas, kemana perginya angka puluhan miliar yang sering diributkan?
Jawabannya ada pada batu dan semen. Dana sebesar itu berbentuk hibah fisik. Proyek bangunan yang dikelola langsung oleh pemerintah, bukan dalam bentuk uang tunai yang bisa digenggam oleh pihak keraton. Tuduhan adanya ketidakterbukaan dibantah dengan klaim akuntabilitas. Pihak keraton mengklaim bahwa selama masa kepemimpinan PP13, setidaknya sudah ada 4 kali sampling audit dari BPK. Hasilnya nihil temuan. Di akhir percakapan, pihak keraton justru melempar balik tantangan kepada masyarakat dan netizen. Mereka meminta bantuan untuk mengawasi jika ada aliran dana gelap yang masuk ke keraton di luar jalur resmi Rp 1,6 miliar tersebut. Konflik ini bukan sekedar soal uang, melainkan soal harga diri, transparansi, dan perebutan narasi di tengah upaya pelestarian tradisi. Saat matahari terbenam di balik menara panggung Sangga Buwana, satu pertanyaan tetap menggantung. Akankah audit BPK benar-benar terlaksana atau ini hanya akan menjadi babak baru dalam drama panjang internal dinasti Mataram? Minta tanggapannya terkait permintaan dari audit ya. Audit. Ya, terima kasih teman-teman media yang sudah berjumpa pada sore hari ini. Pada dasarnya kami untuk terkait dengan audit kita sangat mendukung dan kami akan sangat terbuka ya. Cuman kami juga meminta audit itu tidak hanya 2018 sampai 2025 ya, tapi juga kalau mau audit ya semuanya diaudit itu, termasuk di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kami kebetulan juga sudah menerima banyak data terkait ini, juga sedang kami kumpulkan terkait dengan data-data dana yang masuk ke Keraton Surakarta. Kami berharap audit tidak hanya 2018 sampai 2005 saja, tapi juga di tahun-tahun sebelumnya itu tolong juga diaudit. Nah, termasuk ketepatan pemberian, kalau itu untuk Keraton Surakarta diberikan kepada ormas atau lembaga-lembaga yang mengatasnamakan keraton, kira-kira kesesuaian dan ketetapannya itu bagaimana itu. Terus selain itu kami juga meminta audit tidak hanya hibah yang berbentuk uang, tapi hibah-hibah yang berbentuk fisik. Termasuk kami juga menerima data adanya IMB atas nama perorangan dan juga pembangunan Pasar Cindramata. Kami juga nanti minta itu untuk diaudit juga, karena kalau ingin keterbukaan ya semuanya harus terbuka. Jangan hanya ini dipakai alat untuk menyerang atau dan yang lainnya. Terus yang selanjutnya kami juga meminta audit terkait dengan revitalisasi Panggung Sanggabuwana. Panggung Sanggabuwana itu kan juga salah satu bagian dari cagar budaya, sehingga pembangunan cagar budaya tentu ada mekanismenya tersendiri. Nah, contoh kecil dalam pembangunan itu dananya dari mana ya, melalui siapa yang bertanggung jawab atas dana itu tentu harus juga terbuka dan diaudit, karena selama ini kami melihat Panggung Sanggabuwana direvitalisasi cukup bagus, cuman untuk keterbukaan aliran dananya kan juga kita belum tahu juga. Kayak contoh revitalisasi yang alun-alun ada dana 14M yang waktu itu dari Uni Emirat, itu kan dimasukkan di rekening kas daerah, setelah itu baru dialokasikan hibah fisik untuk revitalisasi alun-alun. Nah, Panggung Sanggabuwana itu bagaimana? Terus yang selanjutnya kami juga minta audit Panggung Sanggabuwana terkait dengan kesesuaian pembangunan. Jangan kira-kira kompetensi kontraktor yang menangani itu bagaimana, karena selama ini kami juga tidak melihat adanya kajian akademik. Karena di dalam revitalisasi cagar budaya, hukumnya kajian akademik dan pembentukan tim kajian akademik itu wajib. Itu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Nah, selama ini kami tidak pernah mendengar Kementerian Kebudayaan itu membentuk tim kajian akademik untuk revitalisasi Panggung Sanggabuwana. Karena ini cagar budaya tidak bisa direvitalisasi sak-sae kan gitu. Harus ada kajian matang terkait kira-kira catnya menggunakan cat tipe apa. Terus kalau perlu pembangunan pasirnya kayak apa, itu kan harus ada
tim kajian akademiknya. Ada lagi? Selama ini di era PB 13 apakah tidak pernah dilakukan audit? Kalau di era PB 13 semua penerimaan itu LPJ kami buat secara profesional, dan dari tim ada bocoran selama kami mengelola itu ada kurang lebih 4 kali BPK itu melakukan sampling audit. Nah, sampling audit, dan selama ini tidak pernah ada temuan-temuan. Nah, kami malah mempertanyakan dana-dana yang dulu diberikan oleh pemerintah melalui jalan di luar kami. Itu yang kami pertanyakan. Karena jangan sampai seolah-olah kayak kemarin kita di framing puluhan miliar masuk ke keraton. Padahal yang kami terima itu hanya 1, sekian M. Yang jumlah puluhan miliar itu semuanya melalui hibah fisik. Nah, di sini kami juga mengajak masyarakat, netizen khususnya, bantu kami mengawasi. Seumpama teman-teman punya data terkait dengan dana yang masuk ke Keraton Surakarta, monggo bisa diinfokan melalui kami. Yang 1,6 itu yang menerima siapa saja? Kanjeng, apakah termasuk Gusti Tejo juga? Ya, ini yang tentu juga menarik ya. Jadi kalau Gusti Tejo meminta audit tahun 2018 sampai 2025, Gusti Tejo itu juga salah satu penerima dana hibah itu. Makanya kalau nanti Gusti Tejo mungkin lupa, bisa hubungi saya kirim foto dan juga kwitansi waktu beliau menerima dana tersebut. Itu. Jadi Gusti Tejo itu setiap bulan haknya selalu diberikan, cuman pemberiannya memang beliau datang ke sini itu 1 tahun sekali ya untuk menerima dana itu. Jadi kalau mungkin dia meminta audit, beliau juga lupa kalau beliau juga menerima dana itu. Gitu. Kemudian yang tadi terbit IMB itu atas nama siapa kan? Dugaan sementara ya atas nama orang yang meminta audit. Makanya kami nanti semuanya akan kami telusuri dana-dana yang masuk di sini, dan kami juga nanti akan meminta audit dan akan kami serahkan bukti-buktinya ke APH juga. Gitu. Penerbitan IMB di mana? Yang menerbitkan itu Pemkot Solo, pembangunan itu objeknya pembangunan Pasar Cindramata. Karena di situ juga ada dana masuk juga puluhan miliar, makanya kan kita minta fair-fairan juga semuanya diaudit kalau mau audit gitu. Kalau jumlah yang masuk di luar kita itu lebih banyak gitu. Jadi 1,6 itu memang mayoritas untuk penggajian. Alokasinya 95% itu untuk belanja atau gaji gitu. Dan itu pun setiap tahun kami juga mendapat surat untuk pencairan dari Pemprov ya, gitu. Sebetulnya kalau dari pihak kita sendiri sangat transparan terkait dengan adanya pengelolaan dana ini. Makanya kalau mungkin mau diulik sebelum diaudit, Gusti Tejonya ditanya setiap bulan menerima atau tidak. Kalau mungkin nanti menjawab tidak menerima, kami bisa memberikan bukti foto dan juga kwitansi saat Gusti Tejo menerima itu. Kalau sebenarnya kalau dari Sinuhun Purboyo sendiri melihat permohonan audit ini ada motif apa sih? Kenapa harus ada dibatasi tahun 2018 sampai 2025? Kenapa enggak sebelumnya? Nah, apakah ada intensi tertentu di balik itu? Kayaknya ini juga ada kami menduga ini adanya ada kepentingan yang dimasukkan di dalam keraton ini terkait khususnya dorongan audit itu tadi. Karena kita tahu audit yang diminta oleh mereka itu hanya di tahun 2018 sampai 2025. Makanya kalau kami melihat kalau ingin fair ya monggo kita audit semuanya. Jangan hanya menuduh seolah-olah dari pihak kami itu menerima puluhan miliar, padahal faktanya kan tidak seperti itu. Ya, kan kalau dilihat itu cut off-nya pas di saat
Ya, dana hibah itu dari LDA pindah ke ya. Sinuwun. Dari LDA pindah ke Sinuwun. Makanya kami juga mencium ini adanya motif itu tadi. Terus terkait dengan protes terkait kenapa kok dananya masuk ke rekening atas nama Sinuwun, sebetulnya itu pernah digugat juga dan sudah final ya, dan sudah final kasasi itu. Jadi waktu itu yang digugat pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menggugat GRAY Gus Murkiah Wandansari di dalam putusan nomor 3043 K/PDT/K/2014. Di sini beliau menggugat terkait penerimaan hibah itu tadi pada Pemprov Jawa Tengah, dan hasilnya Pemprov Jawa Tengah menang gitu. Dalam arti gugatannya Gus Timung tidak dikabulkan. Maka ini sebetulnya sudah menjadi titik temu jelas bahwasanya apa yang dilakukan pemerintah dengan memberikan hibah kepada Sri Susuhunan itu merepresentasikan beliau itu sebagai pemimpin adat, dan itu tidak ditemukan titik kesalahannya gitu. Kemudian ini kan Gus Tejo membentuk yayasan baru untuk menerima dana hibah selanjutnya, dan dia berdasar pada SK Kemendikbud itu. Nah, dari pihak keraton sendiri menanggapi itu seperti apa? Kan katanya akan menggugat juga posisi sebagai pelaksana itu. Tentu kalau kita melihat SK Kemendikbud itu juga banyak kami temukan dugaan cacat hukumnya, termasuk di dalam SK tersebut kan tidak mencantumkan salah satu pertimbangannya Kepres nomor 23 tahun 1988 itu tidak dicantumkan. Terus Undang-Undang Dasar pasal 18B itu juga tidak dicantumkan. Maka kami juga menilai dan patut kita duga bahwa SK itu SK pesanan atau SK-SK yang bermotif tertentu, sehingga kami meminta nanti ke depan SK itu bisa dievaluasi. Terus di dalam SK itu juga dilampirkan pertimbangan di mana SK itu terbit juga atas dasar surat dari Lembaga Dewan Adat, di mana kita ketahui bahwa positioning Lembaga Dewan Adat sendiri juga tidak tertib administrasi. Dalam arti begini, Kemendikbud menjadikan lembaga yang tidak tertib administrasi itu menjadi dasar terbitnya sebuah SK gitu. Dan Kepres yang mestinya menaungi terkait dengan tata pengelolaan Keraton Surakarta di bawah Sri Susuhunan Pakubuwono itu juga tidak dicantumkan dalam pertimbangan SK tersebut gitu. Nah, maka kami menilai SK-nya itu juga tidak memiliki kapasitas yang jelas untuk kepentingan keraton ke depan. Kemudian untuk pembentukan yayasan baru, kalau untuk pembentukan yayasan baru kami juga akan meminta nanti dievaluasi oleh Kementerian Hukum, karena sebelumnya Kementerian Hukum juga tentu kalau untuk itu mencatut nama sebuah institusi dan lembaga besar tentu tidak bisa diajukan seperti biasa lah. Jadi itu harus ada pertimbangan, termasuk harus ada rekomendasi kalau tidak salah dari pimpinan lembaga atau institusi besar yang dicatut namanya untuk sebuah badan hukum itu. Kami meminta nanti Kementerian Hukum tidak langsung menerbitkan yayasan tersebut, tapi juga ada kajian-kajian dan evaluasinya. Kabarnya juga mengajak dari Sinuwun untuk bisa bergabung dalam yayasan tersebut. Apakah sudah ada komunikasi? Kalau komunikasi mengajak gabung ke yayasan tidak pernah ada, tidak pernah dilakukan, baik itu Gusti Tejo sendiri maupun lewat utusannya. Kami tidak pernah ada ajakan atau komunikasi untuk membahas itu. Yang komunikasi terakhir itu ya sebelum adanya rame-rame itu, Gusti Tejo sudah diajak oleh Sinuwun untuk
bersama-sama mengelola keraton dan baik-baik. Namun kenyataannya beliau baru keluar dari Nalendran, kesepakatan yang disepakati di dalam Nalendran itu langsung dihianati oleh beliau. Itu kesepakatan apa yang sempat dijalin? Ya salah satunya meminta untuk bersama-sama menjalankan keraton ini. Nah waktu itu terus tiba-tiba ada kejadian gembok-gembok dibongkar itu, ya kami sangat menyayangkan. Gusti Tejo tidak menepati hukumannya itu. Di balik dinding tua dan sejarah panjang Keraton Kasunanan Surakarta, isu keuangan kini menjadi sorotan. Bukan sekedar soal angka, tetapi soal transparansi, tanggung jawab, dan masa depan lembaga adat yang menjadi simbol kebudayaan Jawa itu. Pelaksana Keraton KGP HPA Tejo Wulan memilih langkah yang tidak biasa, meminta audit menyeluruh kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI terhadap dana hibah yang diterima sepanjang 2018 hingga 2025. Permohonan itu resmi dilayangkan melalui surat tertanggal 21 Januari 2026. Juru bicara Tejo Wulan, Paku Negoro, bahkan memastikan surat tersebut diantar langsung ke Jakarta. Langkah administratif yang terlihat formal namun menyimpan pesan politik dan moral yang kuat. Di tengah permohonan audit itu muncul satu isu yang tak bisa dihindari, dugaan aliran dana hibah yang masuk ke rekening pribadi. Isu tersebut beredar dan menjadi perbincangan publik. Tejo Wulan tidak menepis pentingnya menjawab isu tersebut. Justru audit diminta agar semua dibuka secara terang benderang. Jika memang ada kekeliruan dalam tata kelola, ia menegaskan pihak yang bersalah harus diproses sesuai hukum. Audit dalam konteks ini bukan hanya soal laporan keuangan. Ia adalah upaya memisahkan fakta dari rumor, data dari dugaan. Bagi Tejo Wulan, langkah ini juga memiliki makna strategis. Ia ingin memastikan kepemimpinannya ke depan tidak dibebani tanggung jawab era sebelumnya. Transparansi menjadi fondasi agar tata kelola Keraton Surakarta berjalan tanpa bayang-bayang persoalan lama. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghalangi proses audit. Pesan tersebut menegaskan bahwa pemeriksaan harus berjalan independen dan tanpa intervensi. Keraton Surakarta bukan sekedar institusi budaya, ia adalah simbol sejarah dan identitas. Karena itu, setiap isu yang menyentuh pengelolaan dana publik memiliki dampak luas terhadap kepercayaan masyarakat. Permintaan audit ini bisa menjadi titik balik. Jika hasilnya bersih, ia akan memperkuat legitimasi. Jika ditemukan pelanggaran, maka proses hukum menjadi jalan koreksi. Di tengah dinamika internal dan sorotan publik, Tejo Wulan memilih membuka pintu pemeriksaan. Sebuah langkah yang menempatkan transparansi di atas kenyamanan. Sebab bagi institusi setua Keraton Surakarta, bagi institusi setua Keraton Surakarta, menghadapi marwah hari ini berarti berani menghadapi kenyataan apapun hasilnya nanti. Di balik tembok tua yang menyimpan jejak ratusan tahun sejarah, angin perubahan kembali berhembus di Keraton Surakarta. Bukan tentang upacara adat, bukan pula soal suksesi tahta. Kali ini, yang menjadi sorotan adalah uang dana hibah negara yang mengalir sejak 2018 hingga 2025. Pelaksana Keraton KGP HPA Tejo Wulan mengambil langkah yang tak biasa. Melalui juru bicaranya Paku Negoro, ia mengirimkan surat resmi kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta. Isinya tegas, permohonan audit menyeluruh atas dana hibah Keraton Surakarta selama 7 tahun terakhir. Langkah ini bukan sekedar administrasi, ia adalah pesan. Audit keuangan sangat krusial, demikian penegasan yang disampaikan. Audit diminta bukan untuk membuka luka lama, melainkan memastikan kepemimpinan baru tidak menanggung beban masa lalu. Sebuah upaya membersihkan meja sebelum memulai lembaran baru. Dalam pernyataan tertulisnya, Tejo Wulan bahkan mengingatkan agar tidak ada yang menghalangi proses ini. Transparansi, katanya, bukan pilihan melainkan keharusan. Jika dalam audit ditemukan pelanggaran, maka hukum harus ditegakkan. Tidak ada kompromi. Sorotan publik pun tentu tak lepas dari praktik masa sebelumnya. Di era Pakubuwono XIII, ketika dana hibah disebut-sebut disalurkan melalui rekening pribadi, kini Tejo Wulan menegaskan
dana hibah harus melalui badan hukum resmi, bersih, transparan, dan akuntabel. Di tengah polemik panjang yang kerap membayangi keraton, permohonan audit ini menjadi simbol keberanian. Sebab meminta audit berarti siap diperiksa, siap membuka dokumen, siap menghadapi konsekuensi. Keraton bukan hanya bangunan tua dengan gamelan dan tarian sakral, ia adalah institusi budaya yang hidup di tengah negara modern. Dana publik yang mengalir ke dalamnya menuntut pertanggungjawaban publik pula. Langkah Tejo Wulan mungkin akan memunculkan resistensi. Namun bila audit benar-benar berjalan transparan, ia bisa menjadi titik balik dari bayang-bayang konflik menuju tata kelola yang lebih tertib. Sejarah Keraton Surakarta telah melewati kolonialisme, revolusi, hingga dinamika republik. Kini tantangannya berbeda, bukan lagi soal kedaulatan wilayah, melainkan kedaulatan integritas. Dan mungkin justru dari audit inilah martabat itu ingin ditegakkan kembali. Di balik dinding tua dan sejarah panjang Keraton Kasunanan Surakarta, isu keuangan kini menjadi sorotan. Bukan sekedar soal angka, tetapi soal transparansi, tanggung jawab, dan masa depan lembaga adat yang menjadi simbol kebudayaan Jawa itu. Pelaksana Keraton KGP HPA Tejo Wulan memilih langkah yang tidak biasa, meminta audit menyeluruh kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI terhadap dana hibah yang diterima sepanjang 2018 hingga 2025. Permohonan itu resmi dilayangkan melalui surat tertanggal 21 Januari 2026. Juru bicara Tejo Wulan, Paku Negoro, bahkan memastikan surat tersebut diantar langsung ke Jakarta. Langkah administratif yang terlihat formal namun menyimpan pesan politik dan moral yang kuat. Di tengah permohonan audit itu muncul satu isu yang tak bisa dihindari, dugaan aliran dana hibah yang masuk ke rekening pribadi. Isu tersebut beredar dan menjadi perbincangan publik. Tejo Wulan tidak menepis pentingnya menjawab isu tersebut. Justru audit diminta agar semua dibuka secara terang benderang. Jika memang ada kekeliruan dalam tata kelola, ia menegaskan pihak yang bersalah harus diproses sesuai hukum. Audit dalam konteks ini bukan hanya soal laporan keuangan. Ia adalah upaya memisahkan fakta dari rumor, data dari dugaan. Bagi Tejo Wulan, langkah ini juga memiliki makna strategis. Ia ingin memastikan kepemimpinannya ke depan tidak dibebani tanggung jawab era sebelumnya. Transparansi menjadi fondasi agar tata kelola Keraton Surakarta berjalan tanpa bayang-bayang persoalan lama. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghalangi proses audit. Pesan tersebut menegaskan bahwa pemeriksaan harus berjalan independen dan tanpa intervensi. Keraton Surakarta bukan sekedar institusi budaya, ia adalah simbol sejarah dan identitas. Karena itu, setiap isu yang menyentuh pengelolaan dana publik memiliki dampak luas terhadap kepercayaan masyarakat. Permintaan audit ini bisa menjadi titik balik. Jika hasilnya bersih, ia akan memperkuat legitimasi. Jika ditemukan pelanggaran, maka proses hukum menjadi jalan koreksi. Di tengah dinamika internal dan sorotan publik, Tejo Wulan memilih membuka pintu pemeriksaan. Sebuah langkah yang menempatkan transparansi di atas kenyamanan. Sebab bagi institusi setua Keraton Surakarta, bagi institusi setua Keraton Surakarta, menghadapi marwah hari ini berarti berani menghadapi kenyataan apapun hasilnya nanti. Di balik tembok tua yang menyimpan jejak ratusan tahun sejarah, angin perubahan kembali berhembus di Keraton Surakarta. Bukan tentang upacara adat, bukan pula soal suksesi tahta. Kali ini, yang menjadi sorotan adalah uang dana hibah negara yang mengalir sejak 2018 hingga 2025. Pelaksana Keraton KGP HPA Tejo Wulan mengambil langkah yang tak biasa. Melalui juru bicaranya Paku Negoro, ia mengirimkan surat resmi kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta. Isinya tegas, permohonan audit menyeluruh atas dana hibah Keraton Surakarta selama 7 tahun terakhir. Langkah ini bukan sekedar administrasi, ia adalah pesan. Audit keuangan sangat krusial, demikian penegasan yang disampaikan. Audit diminta bukan untuk membuka luka lama, melainkan memastikan kepemimpinan baru tidak menanggung beban masa lalu. Sebuah upaya membersihkan meja sebelum memulai lembaran baru.
Dalam pernyataan tertulisnya, Tejo Wulan bahkan mengingatkan agar tidak ada yang menghalangi proses ini. Transparansi, katanya, bukan pilihan melainkan keharusan. Jika dalam audit ditemukan pelanggaran, maka hukum harus ditegakkan. Tidak ada kompromi. Sorotan publik pun tentu tak lepas dari praktik masa sebelumnya. Di era Pakubuwono XIII, ketika dana hibah disebut-sebut disalurkan melalui rekening pribadi, kini Tejo Wulan menegaskan dana hibah harus melalui badan hukum resmi, bersih, transparan, dan akuntabel. Di tengah polemik panjang yang kerap membayangi keraton, permohonan audit ini menjadi simbol keberanian. Sebab meminta audit berarti siap diperiksa, siap membuka dokumen, siap menghadapi konsekuensi. Keraton bukan hanya bangunan tua dengan gamelan dan tarian sakral, ia adalah institusi budaya yang hidup di tengah negara modern. Dana publik yang mengalir ke dalamnya menuntut pertanggungjawaban publik pula. Langkah Tejo Wulan mungkin akan memunculkan resistensi. Namun bila audit benar-benar berjalan transparan, ia bisa menjadi titik balik dari bayang-bayang konflik menuju tata kelola yang lebih tertib. Sejarah Keraton Surakarta telah melewati kolonialisme, revolusi, hingga dinamika republik. Kini tantangannya berbeda, bukan lagi soal kedaulatan wilayah, melainkan kedaulatan integritas. Dan mungkin justru dari audit inilah martabat itu ingin ditegakkan kembali. Di bawah bayang-bayang pohon yang berjejer di halaman Keraton Kasunanan Surakarta, sebuah narasi sedang bergulir, bukan tentang suksesi tahta, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih pragmatis namun krusial bagi keberlangsungan bangunan-bangunan tua yang sakral itu, tata kelola uang negara. Jumat siang 23 Januari 2026 di Serambi Masjid Agung yang sejuk, KGPAA Hamengkunegoro Sujiwokusumo atau yang akrab disapa Purboyo tampil dengan tenang. Putra mahkota ini memberikan pernyataan yang mengejutkan sekaligus menjernihkan. Ia mengakui bahwa dana hibah dari pemerintah selama ini mendarat di rekening pribadi sang ayah, Pakubuwono ke-13. Ya kita kan ngikut arahan pemerintah ya. Anggaran itu turun kan juga bukan permintaan kita. Arahan dari pemerintah. Diturunkan ya monggo, enggak ya monggo, gitu aja kan. Ujar Purboyo datar. Kalimat pendek ini menyimpan beban sejarah yang panjang. Selama bertahun-tahun Keraton Solo berdiri di persimpangan jalan antara menjadi lembaga adat yang bersifat personal karismatik dan menjadi entitas hukum yang harus tunduk pada aturan administrasi negara yang kaku. Karena Keraton Solo mendapatkan hibah dari pemerintah kota Solo, dari provinsi, kemudian dari APBN. Nah, selama ini menurut keterangan itu penerimanya itu pribadi. Isu ini mencuat setelah Menteri Kebudayaan Fadlizon menyentil mekanisme penyaluran hibah di depan Komisi 10 DPR RI. Uang rakyat baik dari APBN maupun APBD harus memiliki jejak audit yang terang benderang. Rekening pribadi, seberapapun sucinya jabatan sang pemilik, tetaplah sebuah lubang hitam dalam kacamata akuntansi modern. Namun bagi internal keraton, istilah rekening pribadi punya makna yang berbeda. Juru bicara Purboyo KPA Singonagoro mencoba meluruskan persepsi publik yang makin liar. Dalam arti rekening pribadi itu bukan rekening perorangan untuk belanja harian. Itu adalah rekening beliau dalam kapasitas sebagai sunan atau raja. Jelas Singonagoro. Ia berkisah tentang rumitnya syarat administratif pembentukan kelembagaan di masa lalu. Kala itu, para pejabat daerah dan menteri justru menyarankan penggunaan rekening pribadi sang raja sebagai jalan pintas yang legal untuk memastikan renovasi tembok yang retak atau atap yang bocor tetap bisa berjalan tanpa terhambat birokrasi yang berbelit. Babak baru, tangan dingin Tejo Wulan kini, angin perubahan berembus dari Jakarta. Fadlizon telah menunjuk Tejo Wulan sebagai pelaksana untuk merapikan benang kusut di keuangan ini. Sebuah langkah yang mengisyaratkan bahwa era manajemen kekeluargaan di keraton harus segera berganti menjadi manajemen institusional. Sebuah langkah yang mengisyaratkan bahwa era manajemen kekeluargaan di keraton harus segera berganti menjadi manajemen institusional. Purboyo sendiri tak ambil pusing dengan perubahan tersebut. Baginya menjaga warisan leluhur lebih penting daripada sekedar memegang buku tabungan. Diturunkan monggo, tidak ya monggo, ucapnya dengan santai, menyerahkan sepenuhnya teknis anggaran kepada Gubernur Ahmad Lutfi dan jajaran menteri.
Menjaga Menara Gading di penghujung hari, polemik dana hibah ini bukan sekedar soal siapa yang megang kendali rekening. Ini adalah potret Keraton Solo yang sedang berusaha bersolek di tengah zaman yang menuntut keterbukaan. Dinding-dinding putih keraton yang mulai kusam itu membutuhkan lebih dari sekedar cat. Mereka membutuhkan sistem yang sehat agar dana yang turun benar-benar menjadi semen yang menguatkan, bukan justru menjadi sumber api perpecahan baru. Jin Sinun, mengenai pernyataannya Fadlizon mungkin ada tanggapan mengenai katanya selama ini hibah tuh ke pribadi ngoten, bukan ke lembaga ngoten. Ya kita kan ngikut arahan pemerintah ya. Anggaran itu turun kan juga bukan permintaan kita. Arahan dari pemerintah. Diturunkan ya monggo, enggak ya monggo, gitu aja kan. Pak Lutfi selaku gubernur juga saya kira lebih paham lah bagaimana. Jadi selama ini sudah sesuai aturan ya? Saya kira sudah. Itu kan kita ngikut arahan pemerintah gitu kan. Siap. Koneh. Nggih. Matur nuwun. Oke, monggo. Jadi begini, kalau itu kan rentetan sejarahnya jelas ada. Kenapa kok di rekening pribadi? Dalam arti rekening pribadi itu bukan rekening pribadi perorangan, tapi rekening pribadi beliau sebagai sunan atau raja. Nah, karena waktu itu mungkin ya membuat rekening kelembagaan itu kan ada beberapa syarat. Akhirnya waktu itu kenapa kok rekening pribadi, namanya rekening pribadi itu sudah sesuai arah dan arahannya dari pemerintah. Waktu itu kalau tidak salah juga ada beberapa menteri, pejabat-pejabat di daerah yang menyarankan itu. Kalaupun tidak sesuai dengan tupoksinya, harusnya pemerintah juga tidak mungkin dong mencairkan atau hibahnya kan gitu. Terus tuduhan terkait dengan tidak ada LPJ ya kami sangat menyayangkan ya Pak Menteri bisa membuat narasi seperti itu bagi kami framing jahat. Logikanya karena begini, hibah itu kan dia bisa cair kalau hibah sebelumnya itu sudah di LPJ kan begitu. Nah sekarang kalau kita dituduh sama Pak Menteri itu tidak ada laporan atau LPJ, itu jelas tuduhan jahat. Dan pertanyaan kami, Pak Menteri itu dapat datanya dari mana, dapat informasinya dari mana? Mestinya kalau kami sendiri harusnya sebelum ke rapat dewan yang terhormat, Pak Menteri itu kan bisa melakukan cross check data. Setidaknya telepon dengan Gubernur Jawa Tengah, apalagi Gubernur Jawa Tengah sendiri kan juga tentu dulu tahulah bagaimana jejak sejarahnya terkait proses hibah itu di Keraton Solo. Dan kami berharap Pak Menteri juga bisa membuat klarifikasi pelurusan atas tuduhan-tuduhan yang sudah dilemparkan kepada Keraton Surakarta. Mari kita sama-sama membuat narasi damai. Tapi meskipun disalurkannya melalui rekening pribadi, peruntukannya seperti apa? Peruntukannya kalau hibah itu kan kita ada proposal ajuan. Jika tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai ajuan, tentu itu kan juga akan menjadi temuan BPK. Dan selama ini kan semuanya kita berikan itu sesuai dengan yang sudah diajukan dan jadi, sudah kita LPJ kan kalau tidak salah juga sudah melalui akuntan juga. Itu untuk kegiatan adat atau lebih ke operasional apa? Lebih untuk belanjan ya. Kalau belanjan jadi operasional untuk abdi dalam. Nah, makanya terus ini terkait jumlah juga tidak seperti yang diberitakan. Yang sefantastis itu tidak, nilainya hanya 1, sekian M itu, tidak sampai puluhan miliar itu tidak. Terus kalau untuk terkait yang APBN itu kita terimanya dalam bentuk fisik, kayak contoh masjid ini, yang memang kita dapat untuk dari Keraton Solo, nilainya juga cukup fantastis, puluhan miliar, tapi kita terimanya dalam bentuk fisik. Dalam arti begini, semua proses seperti lelang, penunjukan kontraktor, terus pembayarannya semuanya itu di tangan kementerian. Bukan uangnya diserahkan ke Keraton Solo. Yang diterima oleh Keraton Solo itu hanya 1, sekian M berapa itu.
Itu APBN ya Mas? Itu APBN. Kalau untuk yang 1, sekian M itu dari Pemkot sama dari Pemprov. Kalau dari Pemkot itu di bawah 300 juta. Soalnya itu naik turun. Kalau untuk jumlah nominalnya coba nanti saya cek data. Kalau untuk peruntukan hibah Pemkot itu sendiri buat apa? Pemprov buat apa gitu? Kalau untuk detail kegiatannya nanti saya update, tapi yang jelas itu untuk lebih banyak untuk belanjan atau untuk abdi dalam. Gaji Tapi abdi seperti kayak kegiatan adat seperti suro dan lain sebagainya itu apakah juga nggak ada dana dari pemerintah untuk spesifikasi untuk event itu nggak ada. berarti itu dari dana mandiri nggih? Dari dana mandiri. Dan kalau jenengan lihat sendiri, tentu jumlah yang kami terima dengan yang kami keluarkan untuk acara-acara, untuk perawatan semuanya, untuk sesaji, bunga, dupa dan segala macam, yo masih jauh dari kurang. Jenengan bisa hitung sendiri lah kegiatan selama 1 tahun Keraton Solo itu. Kita masih banyak nomboknya daripada itu. Makanya ketika kita dituduh terima puluhan miliar, ratusan miliar, ya kita sangat menyayangkan. Apalagi juga dinarasikan oleh seorang menteri, di situ dinarasikan tidak ada LPG. Maka kami berharap kedepannya Pak Menteri bisa komunikasilah dengan kita, atau kalau enggak bisa tanya ke gubernur atau apa terkait ini, sehingga ketika nanti datang di rapat dewan itu kan juga bagi kami rapat yang sangat sakral. Pak Menteri memberikan informasi ke dewan seperti itu kan juga menyesatkan. Berarti yang dana mandiri itu cuma acara-acara adat aja ya yang pakai dana pribadi keraton itu, bukan dari dana pemerintah gitu Mas? Bukan dari dana pemerintah. Berarti pribadi keraton ya? Ya, pribadi keraton. Yang jelas kami masih banyak menutupi untuk kegiatan-kegiatan itu, kita masih banyak. Contohnya apa Mas? Yang kegiatan-kegiatan yang? Contohnya mungkin labuan-labuan kiblat papat. Oh gitu ya. Itu kan kita juga kalau kayak Mahesa Lawung itu kan kita juga menyediakan kerbau kan. Oh gitu. Nah kayak itu kan juga dengan tahu nilainya juga cukup lumayan. Terus untuk kayak suronan, terus kayak nanti kalau ini mau puasa kan kita juga akan nyekar ke leluhur-leluhur yang ada di luar daerah sampai Madura, Tegal dan lain-lain. Itu pakai mandiri ya? Itu mandiri. Kira-kira Syawalan gitu juga kisaran berapa mandiri. Mas? Ya. Setiap kegiatan itu? Wah, kalau untuk nominalnya kalau untuk nominal dan untuk kegiatan saya belum bisa memaparkan karena saya juga masih menerima laporan dari teman-teman pengageng itu untuk nanti kita sampaikan juga ke media. Tadi kan dikatakan hanya masih nombok banyak. Mungkin dana dari pemerintah itu baru bisa mengcover berapa persen dari total keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan? Kalau untuk itu kebutuhan kita dalam 1 tahun itu kan kurang lebih dari 20 M-an ya. Satu tahunnya. Dan jenengan bisa hitung sendiri lah, dari Pemkot, dari Pemprov itu kan hanya 1, berapa M. Tidak sampai 2 M tidak. Tomboknya itu biasanya dicarikan dari mana Mas? Ya tomboknya tentu kita nyengkuyung bareng lah. Nyengkuyung bareng teman-teman Sentono itu. Iuran itu ya, swadaya gitu. Ya swadaya. Kalau ya itu. Oke, siap. Terima kasih.